Bener nggak sih nabung emas itu bisa untuk investasi masa depan atau hanya sekedar FOMO? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman. Selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Terima kasih untuk bunda dan teman-teman yang udah klik video aku hari ini. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya. Untuk bunda dan teman-teman yang hari ini mungkin lagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan kembali. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah seneng banget rasanya hari ini aku masih bisa share kegiatan, masih bisa sapa-sapa bunda dan teman-teman semuanya. Hari ini aku mau share kegiatan di pagi hari ya teman-teman. Ini tuh aku lagi duduk di luar nih sama Dedek Zabib. Jadi ceritanya pagi ini tuh aku udah bangun dari jam 3 pagi teman-teman. Alhamdulillah udah berkegiatan pagi hari, terus aku nggak bisa tidur lagi. Jadi aku langsung nyuci dan ini tuh aku lagi nyapu sebenarnya teman-teman. Tapi ternyata waktu aku lagi nyapu itu Dedek Zabibnya malah bangun teman-teman. Jadi ini tuh aku mau ngajakin dia duduk dulu di luar karena kalau baru bangun itu kayak perlu tenang dulu gitu ya teman-teman. Makanya aku berhenti dulu nyapunya, terus aku ngajakin dia duduk dulu di luar sambil ngeliatin ada di sini kegiatan anak SD ya teman-teman. Itu kelihatan ya gedung hijau sama merah di depan itu tempat Pak suami aku ngajar teman-teman. Jadi hari ini hari Sabtu ini ada kegiatan di sekolahan. Meskipun kalender lagi merah ya teman-teman karena kan ada Jumat Agung kalau aku nggak salah ya hari Jumat kemarin ya. Kalau untuk Sabtu itu biasanya memang SDIT nggak sekolah ya teman-teman. Jadi SDIT itu sekolah normalnya kan cuma dari Senin sampai Jumat. Nah Jumat kemarin itu kalender merah tapi anak-anak tetap sekolah karena ada acara perjusa itu. Nah jadi sekarang ini aku lagi duduk di luar sambil menikmati udara pagi yang cerah. Masya Allah teman-teman mataharinya udah terbit ini. Alhamdulillah teman-teman di daerah aku sekarang itu lagi cerah banget pokoknya. Dari pagi itu cerah banget teman-teman, jam 6 itu udah kayak berasa kayak jam 7 teman-teman. Kalau sekarang ini aja teman-teman ini itu masih jam setengah tujuan deh teman-teman, tapi mataharinya udah kelihatan kan tadi udah keluar. Nah tadi setelah Dedek Zabibnya udah tenang udah anteng gitu ya, terus aku bawa dulu ke dalam sama Abang Zaid juga tadi udah bangun juga. Nah di sini tuh aku lanjut lagi kegiatan nih teman-teman. Aku di sini mau nyapu-nyapu. Nah tapi tadi tuh nyapunya udah selesai yang dalam, terus ini aku nyapu yang di luar. Seperti biasa kalau aku keluar rumah itu biasanya Abang Zaid pasti bakalan ngikut, anak-anakku pasti bakalan ngikut nih teman-teman. Aku tuh sekarang lagi galau banget sama semut teman-teman. Di rumah aku itu ya di kontrakan sekarang ini tuh banyak banget semutnya teman-teman. Beneran deh. Nanti teman-teman lihat ya berapa banyak semutnya. Ini tuh aku lagi buka jendela. Aku tadi tuh awalnya sapu-sapu aja gitu dekat pintu, dekat jendela, dekat dinding. Ternyata pas aku sapu dekat jendela itu banyak banget keluar semutnya teman-teman. Jadi ini jendelanya mau aku buka. Terus aku inget kemarin itu aku ada beli kapur ajaib. Teman-teman tahu nggak kapur ajaib yang buat ngusir serangga itu? Nah itu tuh aku ada beli kemarin teman-teman. Jadi aku mau kasih juga ke semut di sini. Kira-kira nanti semutnya bakalan musnah, bakalan terhempas atau enggak. Karena beneran deh teman-teman aku tuh udah hampir beneran galau banget pokoknya, kayak geram gitu teman-teman, kayak kesel juga kan ya. Nah teman-teman lihat tuh, karena semut kayak gini tuh meskipun dia nggak berbahaya tapi kalau banyak kayak gini kan takutnya gimana gitu ya teman-teman, takutnya nanti. Nah tuh teman-teman lihat tuh banyak kan, banyak banget teman-teman. Ini baru sepersekiannya teman-teman. Tuh aku kasih kapur ajaib kayak gini. Nih, kira-kira berhasil atau enggak? Teman-teman ada enggak yang punya pengalaman di rumahnya yang banyak semut seperti ini? Ini beneran deh teman-teman, aku tuh sampai kewalahan sama Pak suami juga ya. Kemarin waktu di kamar udah aku kasih kapur ajaibnya, di kamar sampai ada juga loh teman-teman. Jadi kemarin tuh udah aku belikan kapur ajaib yang ini, terus aku kasih di kamar, tapi dia nggak pergi juga teman-teman. Masih banyak juga semutnya di dalam kamar. Nah ini ternyata di luar juga banyak banget semutnya. Jadi di sini mau aku kasih juga si kapur ajaib ini. Ini bagian pintu-pintu juga, pokoknya semuanya teman-teman. Jadi area yang ditempatin sama semut itu ya,
dari mulai dari kamar mandi deh, dari kamar mandi terus dia keluar lewat jendela, terus dia keluar lagi arah ke ladang, arah ke kebun itu ya, sampai lagi ke kebun yang di sana, ke kebun jagung. Beneran deh teman-teman, banyaknya pakai banget beneran. Aku kalau nggak berhasil nanti pakai si apa namanya, si kapur ajaib ini, nanti aku rencananya mau beli aja deh teman-teman yang racun semut gitu. Teman-teman ada yang mau rekomendasikan nggak ke aku, rekomendasi racun semut yang ampuh dan yang nggak berbahaya? Kalau ada boleh ya teman-teman komen, nanti aku coba cari deh di offline atau di online ya teman-teman. Nah ini tadi setelah selesai ngasih kapur ajaibnya di bagian luar ini, aku lanjut lagi nyapu-nyapu ya teman-teman. Tapi ternyata waktu aku lagi nyapu-nyapu, aku baru nemu, nah ini dia sarangnya teman-teman. Teman-teman lihat ya sarangnya di mana. Aku bakalan ngajakin teman-teman pagi hari ini ngeliatin sarang semut yang ada di sini di kontrakanku. Cerita semut sebenarnya dari awal aku ngontrak di sini semutnya udah banyak teman-teman. Karena memang di daerah ini kan, daerah kontrakan itu kan deket dari ladang ya. Tapi semenjak aku mudik lebaran kemarin, itu rumah udah dipenuhin sama semut teman-teman. Pokoknya semua dindingnya dari sepanjang ini sih Kak, dari kamar sampai keluar, dari deket aku biasa jemur itu loh teman-teman, itu juga udah ada semutnya. Ini teman-teman lihat ini yang arah ke kamar, nah ini yang arah keluar, nah ini tuh, jadi dia tuh jalannya ternyata dari sini teman-teman tuh. Nah, aduh, aku ketemu ini serangga apa namanya nih. Nah, ini teman-teman tuh teman-teman lihat nggak? Tuh itu ada semut. Nah, sampai dia ke sini tuh dekat kayu itu ya, dekat akar itu. Nah, sampailah dia ke ladang ini teman-teman. Pokoknya semutnya banyak banget. Aku sampai kewalahan teman-teman. Ini yang takutnya itu, yang berbahaya itu di dalam kamar ini loh teman-teman. Takutnya nanti kita lagi tidur gitu ya, kita nggak tahu. Ternyata dia masuk ke dalam telinga gitu ya. Takutnya berbahaya kalau kayak gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak kejadian kayak gitu ya. Ini benar-benar deh teman-teman, semut hitam ini tuh benar-benar jadi sekarang jadi PR besar bagi kami sekarang teman-teman. Gimana caranya biar dia pergi? Kalau teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama kayak aku, boleh ya teman-teman dibagi nih, dikasih tahu ke aku ya gimana caranya. Nah ini dia teman-teman tuh, nah ini arah ke ladang ke sini tuh gitu teman-teman. Oke, setelah tadi aku kasih kapur ajaib ke si semutnya, sekarang aku cuci tangan dulu karena itu berbahaya ya teman-teman. Takutnya nanti kalau nggak cuci tangan nanti kita makan gitu ya, kemakan, takutnya itu mengganggu pencernaan. Pokoknya itu kayaknya kurang bagus ya, berbahaya gitu buat kesehatan. Nah jadi lanjut setelah tadi cuci tangan, nah ini aku mau berkegiatan lagi seperti biasa, rutinitas pagiku ya teman-teman. Pagi-pagi itu wajib banget buat kita jemur-jemur. Aku biasanya jemur pakaian itu pagi hari teman-teman. Kalau cahayanya udah bagus kayak gini, aku langsung cus jemur-jemur pakaian. Karena kalau ditunggu-tunggu takutnya nanti mataharinya ngilang ya teman-teman. Apalagi di dekat jemuran aku ini, dia tuh panasnya dari pagi sampai jam 2 teman-teman. Kalau udah jam 2 ke bawah itu dia arah mataharinya ke belakang rumah ini gitu. Jadi dia nggak bisa lagi dekat jemuran itu, udah tertutup gitu sama rumah gitu mataharinya. Jadi kalau pagi-pagi cahaya udah bagus itu aku langsung gas deh buat jemur pakaian, biar mataharinya nggak keburu pergi gitu ya, atau nggak keburu mendung gitu teman-teman. Nah sambil aku berkegiatan nih, kita ngebahas tentang judul yang tadi ya teman-teman, tentang tren sekarang ya yang lagi nabung emas. Teman-teman, menurut teman-teman nabung emas itu gimana? Apakah itu beneran buat bisa buat investasi masa depan jangka panjang, atau hanya sekedar pengen ikutan tren atau yang dikenal sebagai istilahnya itu FOMO? Kalau menurut aku pribadi ya teman-teman, emas itu sebenarnya bisa ya untuk jadi investasi jangka panjang. Aku tuh juga dari dulu ya, dari waktu kecil aku kenal sama keluarga, maksudnya itu aku punya keluarga gitu teman-teman. Nah keluarga aku itu, beliau itu nabungnya emas. Kalau mama aku sendiri, beliau nabungnya nggak emas teman-teman. Kalau almarhumah mama, beliau nabung itu sukanya pakai uang. Tapi kalau yang aku lihat ya, orang yang nabung pakai emas kayak saudara aku itu, beliau nabung pakai emas itu memang kayaknya kelihatannya bermanfaat banget loh teman-teman. Jadi beliau itu nabung waktu anak-anak itu masih kecil. Nah waktu anak-anaknya itu udah kuliah,
kan butuh dana tuh teman-teman. Nah bisa tuh pakai emas itu dijual, jadi bisa buat biaya gitu loh teman-teman, biaya kuliah, biaya hidup anak buat kuliah gitu. Itu kan jangka panjang ya teman-teman, dari waktu masih SD deh gitu sampai kuliah udah berapa tahun itu ya. Jadi kalau menurut aku pribadi sih beneran ya teman-teman, emas itu selain buat berhias, nabung emas itu memang bagus untuk investasi jangka panjang. Gimana nih menurut teman-teman? Teman-teman setuju nggak? Dan kalau ngomongin soal tren, sekarang itu kan sebenarnya emas lagi mahal ya teman-teman. Kalau sekarang kita beli emas kayaknya bakalan dapetin harga mahal. Tapi karena sekarang orang lagi trennya nabung emas, bisa jadi juga buat ikut-ikutan. Nah gimana tuh? Jadi ada pemahaman yang seperti itu juga, yang karena pengen ikut-ikutan atau juga karena pengen niatnya nabung. Nah kalau aku sih ngelihatnya dari seginya itu, yang bagusnya itu memang untuk nabung ya teman-teman. Setelah aku belajar dari keluarga aku yang tadi itu yang nabungnya emas. Jadi buat teman-teman yang ada niat buat nabung untuk masa jangka panjang atau waktu jangka panjang gitu, mungkin emang lebih baik nabungnya emas ya teman-teman. Karena emas itu kan harganya cenderung naik ya teman-teman. Aku pernah juga kemarin itu nonton berita, waktu dia beli emas itu harganya 5 juta kalau nggak salah, itu udah 10 tahun yang lewat. Nah sekarang itu dijualnya itu 50 juta loh teman-teman. Aku lupa itu siapa ya namanya, aku lihat di Instagram, teman-teman ada yang nonton nggak, ada yang tahu nggak, dia jual gelang gitu, ibu-ibu gitu teman-teman. Masya Allah. Ayo deh buat teman-teman yang memang ada rencana buat investasi jangka panjang, yang mungkin punya rezeki lebih nih, uangnya itu uang yang tenang ya teman-teman, bukan uang buat kebutuhan. Nah jadi mending nabung emas deh teman-teman kalau menurut aku ya. Ayo menurut teman-teman gimana nih, bagus nggak kalau kita nabung emas? Kalau menurut aku sih bagus nabung emas ya teman-teman. Nah teman-teman, ini aku udah petik-petik sayur, kita kembali lagi ke video. Jadi aku tadi udah berkegiatan, udah bersihin rumah, udah ngusir si semut juga. Terus aku juga udah jemur-jemur. Nah ini aku lagi petikin sayur bayam teman-teman. Alhamdulillah nih teman-teman, ada sayur bayam yang bisa dipetik. Jadi hari ini aku bisa masak sayur bayam gratis. Alhamdulillah. Nah teman-teman, sepertinya video aku udah mau selesai. Terima kasih yang udah nonton video aku hari ini ya teman-teman. Insya Allah kita jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.